Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali segalanya, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. SD Koja, bagus, bagus, bagus. SDN 1 Rangkas Bitung Barat, cerdas, unggul, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Kojak Serasi, sehat, ramah, berprestasi. Anak-anak yang Bapak cintai, pertemuan kali ini fokus pada pembelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Seperti biasa, kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Cuci tangan minimal 20 detik, pakai sabun ya, lalu pakai masker dan jaga jarak. Anak-anak yang Bapak cintai, ayo kita beraktivitas hari ini. Pembelajarannya tadi katakan fokusnya adalah Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selamat beraktivitas. Setelah aktivitas hari ini, tujuannya adalah kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, ya, mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Lalu berikutnya ya, membaca teks ya, kalian membaca teks mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu kalian juga mampu melaporkan hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara tertulis dan secara lisan. Bacaan yang pertama adalah ya, Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Nah, kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau disebut dengan NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukan yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Nah, setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, seperti biasa, setelah membaca teks tersebut, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, judulnya adalah Pertempuran Ambarawa. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Oke, ya. Ayo kita membaca kembali ya. Nah, baca berita dari surat kabar berikut ya. Tapi membacanya di dalam hati. Nah, judul bacaannya adalah Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Silakan.
Dilanjut. Silakan berikutnya. Nah, silakan diisi kotak-kotak berikut berdasarkan teks bacaan tadi. Pertama, bagaimana cara Hena mempertahankan diri dan wilayahnya? Yang kedua, apa perbedaan Hena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Dan tuliskan kesimpulanmu tentang bacaan tadi. Kamu sudah mengetahui bagaimana Hena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Perhatikan gambar dan baca teks berikut. Yang pertama adalah berdasarkan kamuflase, ya. Nah, gambarnya ada, hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering menghinggap pada daun yang sesuai warna dan bentuk tubuhnya. Nah, yang kedua, mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu berbaur dengan lingkungannya. Yang ketiga, autotomi atau melepaskan bagian tubuh. Nah, di sini contohnya pada cecak, ya. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat, menggulungkan diri. Nah, di sini adalah terenggiling, contoh hewan. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya, membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan ini yang lain menggulungkan dirinya adalah lipan. Nah, sekarang ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan dirinya. Pertama, cumi-cumi. Yang kedua, walang sangit. Yang ketiga, hewan siput. Nah, tulis kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Ya, silakan dibuat diagram seperti pada gambar berikut. Apa ya refleksi kalian? Ya, kita renungkan sama-sama ya. Pertama, apa yang sudah kalian pahami? Bagian mana yang belum kamu pahami? Apa rencana agar kamu lebih paham? Sikap apa yang dapat kamu contoh dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu ya. Lalu kalian boleh mengamati hewan yang ada di sekitar rumahmu. Perhatikan hewan tersebut, cara beradaptasi, ya. Nah, boleh bekerja sama dengan orang tua kalian. Tulis laporanmu, ya. Dibuat peta pikiran seperti yang di atas tadi. Sampai di sini, ya. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.